Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahima Alimatus dengan NIM 210211059 dari program studi Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Bahasa Indonesia saya. Langsung saja ke soal nomor 1. Perbaiki penulisan nama gelar. Nah, gelar sendiri pada nama seseorang ditulis sesudah dan sebelum nama itu sendiri. Jika gelar berada pada sesudah nama, maka dibubuhi tanda koma. Begitupun jika gelar lebih dari satu, maka pemisah antara gelar satu dengan gelar yang lain yaitu koma. Nah, jika gelar terdapat pada sebelum nama, maka diakhiri dengan titik tanpa tanda koma. Nah, ini contohnya yaitu dari poin C. Profesor titik doktoranda titik nama, kemudian koma MSI. Nah, kemudian yang D yaitu Cahya Andini koma S titik AP titik. Nah, ke soal yang nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan skripsi. Karya ilmiah merupakan hasil karya tulis yang dibuat untuk memecahkan landasan teori dan metode ilmiah. Karya ilmiah biasanya berisikan tentang fakta, solusi, dan data mengenai suatu masalah yang sedang diangkat. Sedangkan dalam penulisannya sendiri, karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Kemudian skripsi. Skripsi yaitu hasil karya tulis ilmiah dari penelitian mahasiswa S1 yang membahas tentang hasil penelitiannya sesuai kaidah penelitian dan aturan laporan skripsi. Tujuannya agar mahasiswa mampu berpikir secara logis dalam menyelesaikan serta menguraikan masalah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari menulis karya ilmiah yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, memperoleh kepuasan intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan dari poin A sampai E. Poin A yaitu jarak kertas sisi kanan, kiri, atas, dan bawah pada penulisan skripsi yaitu pinggir atas 3 cm dari tepi kertas, pinggir kiri 4 cm dari tepi kertas, pinggir bawah 3 cm dari tepi kertas, dan pinggir kanan 3 cm dari tepi kertas. Kemudian poin B yaitu jenis huruf, ukuran huruf, dan jarak pengetikan dalam isi skripsi, yaitu jenis hurufnya Times New Roman, ukuran huruf 12, dan jarak pengetikan 1,2. Kemudian poin yang C yaitu isi jarak, spasi, jumlah kata, dan kata kunci dalam abstrak. Isi dari abstrak adalah inti atau ringkasan dari laporan atau tulisan yang ditulis secara sederhana, singkat, padat, dan juga mudah dipahami. Jumlah kata pada abstrak yaitu 150 kata dengan spasi 1 dan kata kunci 3 sampai 5 kata. Kemudian poin yang D yaitu teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua karena sudah terpapar di dalam PowerPoint. Saya hanya menjelaskan 1 sampai 2 saja. Nah, penulisan nomor halaman pada skripsi itu ada 3 halaman, yaitu bagian awal, bagian inti, serta bagian akhir. Baik, yang bagian awal yaitu penomoran awal skripsi mulai dari halaman judul, yaitu halaman sudah sampul, sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil. Terus kemudian yang bagian inti yaitu penomoran mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan terakhir simpulan dan saran menggunakan angka Arab diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Kemudian bagian akhir yaitu penomoran bagian akhir skripsi mulai dari daftar pustaka sampai dengan lampiran menggunakan angka Arab diletakkan pada plus atas sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas lurus dengan margin kanan. Kemudian poin yang E yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan mencuri gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim sebagai karya miliknya.
Kemudian soal yang nomor 5 yaitu teknik merujuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang, teknik merujuknya yaitu kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan langsung dalam teks, jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, yaitu udah spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Kemudian kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang yaitu teknik merujuknya kutipan 4 baris atau lebih, kutipan dipisahkan dengan badan teks, kutipan berjarak 1 spasi, dan lain sebagainya. Kemudian kutipan tidak langsung yaitu yang A, yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasan kutipan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang B, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Kemudian poin yang terakhir yaitu kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Nah, berikut contoh dari kutipan langsung. Yang pertama yaitu nih, pengertian administrasi yang kita kenal sekarang di Indonesia berasal dari Eropa Barat atau Eropa kontinental melalui periode penjajahan Belanda, dan Belanda merupakan salah satu bangsa Eropa Barat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, teknik merujuk pada kutipan yaitu menggunakan tanda petik dan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian poin yang kedua yaitu tetap sama. Kemudian nomor 7 yaitu contoh kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini menggunakan bahasa sendiri dan dijelaskan sendiri. Nah, ini contohnya. Menurut Sartono Kartodirjo, seni budaya merupakan sistem yang koheren yang dimana sistem tersebut dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan melalui bagian seni. Dari satu bagian seni tersebut nantinya akan menunjukkan atau menjelaskan maksud dari keseluruhan. Gitu. Nah, soal nomor 8 yaitu menyusun daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang benar ialah dengan urutan nama belakang pengarang, sedangkan nama depan dan tengah disingkat, kemudian titik, dalam kurung tahun terbit, kemudian titik, judul buku, kemudian titik, tempat terbit, kemudian titik 2, nama penerbit, kemudian titik. Jika lebih dari satu pengarang, maka urutannya nama belakang pengarang 1, kemudian nama depan dan nama tengah pengarang 1 disingkat dan mengikuti seperti ketentuan yang tadi. Begitupun dengan nama pengarang 2 dan 3. Nah, jika pada daftar pustaka mengambil dari jurnal atau majalah, maka urutannya setelah judul dan nama jurnal dicantumkan nomor majalah atau volume jurnal, kemudian titik, kemudian nomor terbit, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari daftar pustaka. Ini ada 5, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu dari buku dan daftar pustaka dari jurnal. Nah, ini yang dari buku yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, dan lain sebagainya. Kemudian yang nama jurnal yaitu sebagai berikut. Nah, ini juga yang jurnal. Nah, baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekurangan nama atau penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.